Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, selamat berjumpa kembali bersama saya, Dr. Daman MPD, dalam mata kuliah Kewirausahaan. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan kita pada kesempatan ini? Siap? Baik, saudara, pokok bahasan kita pada kesempatan ini adalah tentang pembiayaan usaha. Nah, tentu saja Anda yang ingin membuka usaha, baik itu usaha yang baru saja dibuka ataupun yang sudah berjalan usahanya, tentunya Anda harus memiliki biaya ya untuk kelancaran usaha Anda. Tanpa adanya pembiayaan, ya nanti usahanya tidak berkembang. Saudara, tentu saja sebagai seorang wirausahawan yang sukses, ia akan berani untuk mengambil risiko di dalam memiliki ya biaya yang akan dikeluarkannya ya. Nah, jadi saudara, pembiayaan usaha kita itu harus kita perhitungkan ya, biayanya dari mana, itu sumber pembiayaannya itu maksudnya dari mana begitu, sehingga nanti Anda bisa melihat apakah Anda itu betul-betul bisa mengembalikan ya pembiayaan tersebut, modal usaha Anda maksudnya, itu nanti ketika usahanya itu sudah berjalan ya. Jangan sampai nanti pembiayaan sudah kita lakukan ataupun modal sudah kita keluarkan banyak, namun hasilnya ya nol misalnya. Nah, ini kan namanya Anda belum beruntung, tapi Anda harus siap mengambil risiko ya. Kalau Anda tidak siap mengambil risiko, tentu saja Anda tidak akan mampu untuk menggapai impian Anda karena Anda takut gagal ya. Nah, jadi kita di dalam berbisnis itu tidak boleh takut gagal. Jadi kalau kita gagal sekali, masih ada kesempatan yang kedua. Gagal yang kedua, masih ada kesempatan yang ketiga. Gagal ke 100 kali pun Anda masih ada kesempatan yang ke 101. Insya Allah apa yang Anda alami selama ini, misalnya itu setelah ke 101-nya ya Anda akan berhasil, dan seluruh perjuangan Anda, jeripaya Anda akan terbayarkan pada ke 101-nya. Kalau Anda itu betul-betul sungguh-sungguh ya untuk melaksanakan ya impian Anda, mewujudkan impian Anda itu menjadi kenyataan begitu. Tapi kalau Anda sekali Anda gagal, Anda sudah tidak mau bangun lagi, sudah tidak mau bangkit lagi ya. Nah, ini selama-lamanya Anda akan mati dan impian Anda tidak akan terwujud. Saudara, ingat seperti yang saya sampaikan bahwa kalau kita ingin jadi seorang wirausahawan yang sukses, kita harus mau hidup dalam ketidakpastian ya. Jadi terkadang untungnya banyak, terkadang untungnya kecil, terkadang sama sekali tidak ada untungnya dan bahkan rugi ya. Nah, oleh sebab itu saudara, ini pembiayaan usaha Anda betul-betul harus Anda perhatikan dengan baik. Nah, kita pada kesempatan ini akan fokus untuk membicarakan masalah pembiayaan usaha ya. Saya berharap setelah Anda mengikuti perkuliahan pada kesempatan ini, Anda mampu memahami pembiayaan usaha dan Anda juga mampu untuk ya mencari pembiayaan usaha Anda, ya sumber-sumber pembiayaan usaha itu, dan Anda bisa untuk bekerja sama, salah satunya misalnya ya menggunakan mitra kerja Anda untuk pembiayaan usaha Anda tersebut. Saudara, saya akan share screen ya materi yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini, yaitu tentang pembiayaan usaha. Sebetulnya, saudara, kalau melihat dari judul ini, ya tentu saja Anda sudah membayangkan bahwa usaha itu sebetulnya dibiayai dari mana begitu, sumber usaha itu, sumber biayanya, modalnya itu dari mana begitu. Nah, inilah yang ditakutkan oleh si pengusaha, terutama itu calon pengusaha baru begitu ya. Mereka takut membuka usaha karena tidak punya modal katanya ya.
kemudian karena takut gagal. Nah ini ya tidak bisa kalau kita seperti itu berpikirnya. Oleh sebab itu kita harus berpikir positif ya. Kalau kita berpikir positif hasilnya akan positif. Tapi kalau kita berpikir negatif hasilnya negatif. Makanya dari saat ini pola pikir Anda harus berubah ya. Berpikirlah positif bahwa Anda itu pasti bisa dan yakin dengan kebesaran Allah bahwa apa yang kita tanamkan pasti kita menuaikannya. Saudara, jadi pembiayaan usaha itu sebetulnya adalah hal yang paling vital ya dalam pembuatan usaha baru. Misalnya Anda membuka usaha, pembiayaan itu sebetulnya yang sangat penting di dalam Anda membuka usaha baru Anda ya. Nah, yang paling utama sebetulnya dalam pembiayaan itu biasanya menggunakan uang atau modal ya. Jadi uang modal berarti. Nah, terkadang modal yang besar itu kita butuhkan untuk membuat suatu usaha baru. Itu. Jadi makanya banyak yang takut berbisnis atau membuka usaha baru karena modalnya kecil gitu ya, belum siap. Nah, jadi tapi saudara ingat kalau kita mau menunggu modal besar kapan kita mau buka usaha itu ya, bisa jadi selama-lamanya tidak kebuka begitu. Oleh sebab itu, saudara kalau kita mau menjalankan usaha dengan modal kecil pun bisa kita lakukan. Ya, begitu dan kita bisa melakukan terobosan-terobosan baru untuk sumber dananya ini ya. Nah, dalam arti sempit sebetulnya pembiayaan itu adalah suatu modal yang kita perlukan untuk membuat usaha baru tadi atau untuk membuka usaha baru ya. Itu. Saudara, ada 3 tahap pendanaan sebetulnya ya untuk pengembangan bisnis ataupun usaha Anda tersebut. Yang pertama itu memang ada tahap pendanaan tahap awal ya. Yang kedua itu pendanaan ekspansi nah, ataupun perkembangan. Jadi kalau yang pertama itu pendanaan tahap awal ini berarti sebelum Anda membuka usaha, Anda butuh pendanaan untuk mengurus surat menyuratnya ya, siup situ ya atau izin yang lainnya. Kemudian bisa jadi kalau misalnya Anda ingin membeli tempatnya ataupun menyewa tempat ya untuk usaha Anda tersebut. Nah, itu pendanaan tahap awal. Kemudian untuk peralatannya ya termasuk untuk produksi awalnya begitu. Nah, kemudian yang kedua itu pendanaan ekspansi. Nah, kalau pendanaan ekspansi ataupun perkembangan ini usaha Anda sudah jalan, Anda ingin menambah usaha ataupun memperluas usaha Anda, memperkembangkan usaha itu menjadi lebih luas, lebih jangkauannya lebih banyak begitu ya. Anda bisa menjadi misalnya itu menguasai beberapa wilayah dan lain sebagainya. Kemudian saudara, yang ketiga itu adalah pembiayaan akuisisi ya. Nah, dan leverage buyout. Nah, ini biasanya itu untuk peningkatan ya usaha Anda, tentu saja Anda perlu modal ya, perlu modal. Jadi Anda untuk menambahkan pembiayaan akuisisi yang tadinya misal kecil Anda upgrade gitu modal Anda. Nah, saudara, langkah-langkah yang harus Anda lakukan sebetulnya Anda pemilik usaha atau perusahaan baru itu untuk memproyeksi ya kebutuhan kas kita itu, jadi harus mampu kita memproyeksi kebutuhan kas. Yang pertama itu yang kita lakukan bahwa kita harus mampu membuat proyeksi laporan rugi laba ya. Jadi buat proyeksi laporan rugi labanya. Kemudian yang berikutnya Anda juga harus mampu membuat neraca arus kas dan item-item neracanya ya. Nah, ini penting sekali sehingga nanti kita bisa memprediksikan apakah buka usaha tersebut rugi atau untung gitu. Nah, kemudian membuat proyeksi aliran ataupun arus kas. Nah, ini juga perlu sekali ya, karena nanti Anda akan mengembangkan usaha itu lebih maju lagi. Kemudian membuat proyeksi neraca ya, ini harus Anda lakukan, termasuk Anda harus membuat ringkasan kebutuhan dan penggunaan kas itu sendiri ya. Jadi kalau Anda sudah membuat proyeksi neracanya, ya tadi ada atipa, ada pasipanya ya. Kemudian Anda membuat ringkasan kebutuhan apa saja yang akan
Anda keluarkan, misalnya itu dana-dana tadi itu sesuai dengan kebutuhan perusahaan Anda atau usaha Anda. Kemudian penggunaan kas tersebut harus betul-betul memenuhi betul-betul ini ya mengena sasaran gitu. Jadi jangan asal keluar uangnya. Nah, kemudian saudara, Anda juga harus mampu menentukan bagian dari kas total yang dibutuhkan, tentu saja untuk membiayai usaha Anda tersebut ya. Nah, jadi berapa besar ini kas total yang dibutuhkan untuk dibiayai ya dengan modal usaha tadi itu. Nah, oleh sebab itu saudara, Anda harus memikirkan dari mana sumber dana ataupun sumber pembiayaan usaha Anda begitu ya. Kalau usahanya itu setelah Anda hitung, Anda membutuhkan kas ataupun uang yang banyak, yang besar karena Anda ingin membuka misalnya rumah makan, Anda ingin membuka perusahaan baru misalnya dan lain sebagainya, berarti Anda harus memikirkan sumber dananya itu dari mana atau sumber pembiayaan itu dari mana. Nah, saudara, modal usaha itu bisa juga kita lakukan, sebenarnya sumber dananya itu, sumber pembiayaan, modal usahanya melalui pinjaman bank atau kredit bank. Nah, ini sebetulnya banyak sekali orang-orang yang berpikir bahwa kalau pembiayaan itu ya satu-satunya bank, padahal bukan satu-satunya bank itu ya untuk membiayai usaha kita. Nah, apalagi bank itu, saudara harus memiliki kriteria ataupun persyaratan ya yang sangat ya ribet juga dan harus Anda ikuti karena betul bank itu kan dia tidak mau kalau Anda misalnya nanti tidak bisa membayar kredit yang dikeluarkannya ya, yang dikucurkannya. Misalnya Anda harus memiliki usaha ya, kemudian Anda juga nanti akan dilihat begitu ya, siup-situnya, izin usaha dan lain sebagainya akan dilihat, termasuk sertifikat tanah Anda atau rumah Anda akan dilihat ya. Nah, kemudian saudara, modal usaha dengan menggunakan kartu kredit. Nah, ini juga sering digunakan, makanya ada satu orang itu bisa mencapai 20 kartu kredit ya. Karena kan ada yang batas maksimum pinjaman itu daya penarikannya hanya 5 juta misalnya. Ada yang 9 juta, ada yang mungkin yang 10 juta ya. Nah, di dalam satu harinya sehingga dia membutuhkan banyak kartu kredit ya. Nah, ini juga membuat kartu kredit tuh banyak sekali persyaratannya. Tuh, silakan saja nanti Anda cari tahu tentang pembuatan kartu kredit ya. Di Google ada. Kemudian saudara, modal usaha juga bisa dengan menggunakan tabungan yang Anda miliki. Nah, kalau Anda misalnya itu membuka usaha, ya sudah gunakan saja tabungan Anda sendiri. Gitu. Tidak perlu mencari pinjaman ke tempat lain. Atau bisa jadi modal usaha Anda itu dengan menjual aset yang Anda miliki. Jadi Anda memiliki tanah, misalnya Anda jual, kemudian modal hasil penjualan tanah tersebut bisa Anda buka untuk usaha. Selebihnya bisa Anda tabung begitu ya, atau Anda membeli tanah yang agak lebih kecil misalnya ya, luas tanahnya. Nah, kemudian saudara, modal usaha juga bisa dengan menggadaikan aset pribadi di lembaga penggadaian resmi. Jadi aset kita bisa digadaikan, misalnya Anda menggadaikan mobil atau motor atau emas ya, dan nanti setelah usaha Anda berjalan dan menghasilkan, Anda ini ambil kembali, Anda tebus kembali ya setelah Anda gadai. Tapi hati-hati jangan sampai nanti sampai dengan hari hanya Anda tidak bisa bayar, itu nanti aset Anda akan disita ya. Nah, kemudian saudara, termasuk modal usahanya itu bisa patungan bersama. Nah, Anda bisa mengajak teman-teman Anda untuk patungan, untuk membuka usaha yang sama-sama Anda inginkan gitu ya. Nah, kemudian modal usaha juga bisa pinjaman dari keluarga atau sahabat ya. Ya boleh kalau ada keluarga Anda memiliki uang yang banyak atau lebih gitu ya, atau sahabat Anda memiliki modal,
Nah, Anda bisa pinjamkan modal itu dan bisa juga nanti atau bagi hasil seperti itu ya. Kemudian modal usahanya itu bisa juga dari dana hibah dari pemerintah, misalnya dari perusahaan ataupun dari kampus. Misalnya Anda sebagai mahasiswa akan diberikan hibah dari kampus, misalnya maksimal 5 juta, namun harus diseleksi proposal Anda ya, apakah prospek atau tidak yang akan diseleksi oleh tim juri ya. Oleh sebab itu, saudara bisa jadi dana hibah dari pemerintah. Nah, ini kemarin kan ada mahasiswa kita yang dapat dana dari pemerintah dan juga Anda bisa untuk mengikuti hibah PKM kewirausahaan misalnya. Nah, ini bisa Anda lakukan. Kemudian modal usaha bisa lewat crowdfunding ya. Nah, crowdfunding ini urun dana, jadi bisa dikumpulkan semua dana-dana, bisa berupa saham nanti ya. Anda ini kan mereka nanti ya teman-teman Anda atau orang lain bisa beli saham dengan Anda atau lewat Anda ya. Nah, kemudian saudara, modal usaha juga bisa dari investor ya. Jadi kalau Anda mau berbisnis, tentunya kalau ada investor yang akan memberikan modal usaha untuk Anda, ya kalau memang menguntungkan dan juga saya kira prospek, ya investor itu akan senang begitu memberikan modal kepada Anda ya. Kemudian modal usaha juga bisa dengan cara joint venture. Nah, Anda bisa bekerja sama dengan teman Anda untuk membuka suatu usaha baru ya, milik bersama misalnya. Nah, kemudian bisa juga Anda menggabungkan perusahaan Anda dengan perusahaan teman Anda misalnya di joint venture sehingga Anda bisa mengembangkan sama-sama perusahaan itu menjadi maju ya, dan hasilnya bisa juga sama-sama menikmatinya. Kemudian modal usaha dari konsumen. Nah, ini tadi itu modal usaha dari konsumen tidak jauh berbeda dengan urun dana tadi. Ya, saudara bisa jadi konsumen Anda itu Anda ajak untuk nanam modal di tempat Anda, kemudian bisa bagi hasil ya. Itu Anda memiliki konsumen, usaha Anda, nanti konsumen itulah diajak untuk menanamkan usaha. Misalnya koperasi itu kan biasanya begitu ya, BMT misalnya dan lain sebagainya. Kemudian modal usaha waralaba atau franchise, ini juga ya Anda bisa mendapatkan modal usaha waralaba atau franchise gitu kan. Nah, ini sebetulnya bisa Anda manfaatkan. Lalu modal usaha dari koperasi juga bisa Anda manfaatkan ya, modal usaha dari koperasi, termasuk Anda mengikuti perlombaan bisnis atau sejenisnya. Ini juga bisa Anda ya mendapatkan, bisa Anda lakukan untuk mendapatkan modal pembiayaan Anda ya, modal usaha Anda atau pembiayaan usaha. Lalu modal usaha dengan menjalankan bisnis online. Nah, ini juga bisa Anda lakukan, termasuk modal usaha dari fintech ya, seperti dari uang teman misalnya. Nah, itu silakan saja manfaatkan peluang-peluang yang ada. Masih banyak lagi sebetulnya sumber-sumber dana yang bisa Anda gali untuk modal usaha Anda ya. Nah, ingat, meskipun kita tidak memiliki modal uang, tetapi dengan kerja cerdas kita, insya Allah Anda akan bisa untuk membuka usaha Anda ya dan menjalankannya, sehingga nanti usaha Anda akan menjadi berkembang dan orang pun nanti akan mendapatkan hasil dari usaha Anda itu apabila mereka juga join atau bergabung bersama Anda ya untuk menanamkan modal mereka. Saudara, yakinlah sebetulnya meskipun kita tidak punya modal, Anda bisa menjalankan usaha itu ya. Maksud saya modal uang ya, karena modal dengkul pun bisa. Ya, jadi silakan saja, termasuk ya Anda misalnya itu menggunakan trik di dalam mencari modal itu, silakan misalnya Anda akan melakukan tadi itu melakukan
pungutan dana, misalnya urun dana ya dan sebagainya ya. Saudara, saya kira yang tidak perlu, yang saya kira yang perlu Anda ketahui juga ya, di dalam berbisnis ataupun membuka usaha Anda melalui modal usaha Anda ataupun pembiayaan tadi, bahwa ini ada langkah yang harus Anda lakukan ya sebagai seorang pembisnis, sebagai seorang pengusaha pemula ketika Anda itu sudah mendapatkan modal usaha. Jangan sampai nanti modal usaha Anda tidak sesuai dengan sasarannya. Anda keluarkan modal usaha yang besar, Anda pungut dari teman-teman Anda, dari keluarga Anda pinjam dan sebagainya, Anda ternyata tidak bisa mengembalikan pinjaman itu dan tidak bisa membayar ya bagi hasil pada mereka. Nah, oleh sebab itu Anda harus memperhatikan ya langkah yang harus Anda lakukan ketika Anda sudah mendapatkan modal usaha. Yang pertama, saudara, pilih nama yang baik dan menarik untuk usaha yang Anda jalankan. Sehingga nanti dengan nama yang baik dan menarik itu orang akan mengingatnya dan orang akan senang dengan hal itu dan mereka akan menjadi langganan Anda atau konsumen Anda sehingga nanti usaha yang Anda buka akan maju ya. Kemudian daftarkan usaha Anda itu kepada di Jen HKI ya di Jen ini Direktur Jenderal HKI di Jen I-nya tidak ada nih di Jen HKI ya itu ya. Jadi hak kekayaan intelektual bisa Anda HKI-kan, bisa Anda lakukan hak paten ya. Lalu daftarkan usaha Anda juga ke bagian pajak untuk mendapatkan NPWP. Nah, ini sebetulnya perlu Anda lakukan sehingga nanti kalau Anda memiliki NPWP ya pajak yang Anda keluarkan juga tidak sebesar orang yang tidak memiliki NPWP ya. Kemudian saudara jangan lupa untuk memisahkan pendapatan keuntungan dan juga modal ya, itu harus Anda pisahkan. Jadi modal dengan keuntungan itu harus Anda pisahkan. Kalau Anda gabung nanti khawatirnya Anda akan akan terambil modalnya. Jadi modalnya akan terpakai begitu. Jangan sampai, jadi oleh sebab itu keuntungan Anda pisahkan ya dengan modalnya. Modal sekian, keuntungan sekian. Jadi modal itu bisa Anda gunakan lagi untuk mengembangkan usaha Anda lebih lanjut. Nah, saudara, ini yang terakhir bahwa Anda harus tetap jalin komunikasi dengan sesama pebisnis ya. Jadi jangan merasa itu pesaing Anda atau jangan merasa bahwa itu kompetitif Anda, tapi Anda yakin mereka itu adalah mitra kerja Anda. Sehingga nanti Anda bisa bekerja sama dengan berbagai hal untuk membesarkan usaha Anda itu sehingga usaha Anda betul-betul maju pesat ya. Saya yakin dengan menggunakan trik-trik, taktik-taktik ataupun yang sudah saya sampaikan terutama dalam hal pembiayaan usaha Anda tidak akan mengalami kesulitan dalam membiayai usaha Anda ya. Apalagi kalau Anda sudah memiliki usaha tersebut dan Anda tinggal mengembangkan usahanya dengan modal ataupun pembiayaan yang Anda peroleh dari sumber-sumber dana tersebut, maka insya Allah usaha Anda akan berkembang dan maju pesat. Yakinlah dan percayalah, berpikirlah optimis ya, dan yakin bahwa Anda pasti bisa. Baik saudara, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan ini. Saya sangat berharap Anda bisa bisa mempelajari materi-materi lain yang berhubungan dengan pembiayaan usaha, apakah itu di buku ataupun di jurnal-jurnal ilmiah atau artikel-artikel itu di Google ya, banyak sekali Anda bisa mempelajarinya sehingga Anda tidak kesulitan di dalam pembiayaan usaha ini. Yang jelas sekali lagi, kalau memang Anda memiliki modal sendiri tidak usah pinjam. Tapi kalau tidak ada modal sendiri, banyak sekali sumber-sumber pembiayaan yang bisa Anda gali dan Anda dapatkan ya. Ya, selamat berbisnis saudara. Jangan takut dan jangan
ragu, serta Anda harus siap dan berani mengambil risiko. Lakukan bisnis Anda. Ayo, action, action, dan action. Yakinlah, Anda pasti bisa. Demikian saudara, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada perkuliahan selanjutnya. Demikian, terima kasih. Saya Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.